Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Arvela Channel. Ini gua mau ngebahas bukan nge-review sih, maksudnya gua mau mengulas sebuah mobil klasik, mobil tua lah, tapi ini milik gua pribadi. Mobilnya Daihatsu Ceret tahun 92. Yuk. Oke, kita mulai dari depan ya. Si Winner ini kebetulan pernah gua repaint sekitar ya 2 tahun yang lalu atau 2 tahun lebih lah. Tapi kondisinya sekarang ya jujur aja, ini udah udah kurang lah perawatannya mobil ini. Kayak di sini tuh udah baret-baret kayak gini nih tuh. Tapi ya ini kalau menurut gua ini tampilan originalnya mungkin begini kali ya. Gue juga kurang terlalu paham originalnya kayak apa. Tapi yang setahu gue masih banyak originalnya lah. Kayak bumper ini belum banyak perubahan. Kecuali kalau misalkan, yuk kita dari depan dulu deh. Nah ini grillnya. Ini grill sebetulnya aslinya bukan seperti ini. Grillnya itu kayak apa sih, kayak garis 2 gitu, dan di sininya itu ada Daihatsu-nya gitu. Cuman ini gue sendiri loh yang bikin. Jadi grill aslinya itu gue korbanin dibikin kayak gini nih. Kenapa? Karena sempet gue lihat ada Daihatsu Ceret Winner yang versi GTTI-nya. Makanya di sini ada nih GTTI, itu grillnya kayak gini. Cuman si harganya mahal dan barangnya juga memang susah. Ada yang waktu itu pernah nawarin di Bandung, ada barangnya itu harganya ya nggak masuk akal sih kalau menurut gua tuh. Untuk mobil sekelas ini harga grillnya aja udah 1.500.000 bro. Jadi yaudahlah, gua bikin aja dan ini hasilnya nih. Ini ya mirip-mirip grill yang versi GTTI. Kalau nggak salah mobilnya itu pintunya dua pintu lah, kanan kiri doang gitu. Ini untuk grill. Untuk bumpernya ya kayaknya originalnya memang kayak gini sih, originalnya kayak gini. Untuk lampu juga lampu ya originalnya Winner mungkin kayak gini lah ya. Gue juga nggak terlalu paham. Dari lampu sennya ininya udah, maksudnya bukan udah, tapi memang kayak gini. Soalnya kalau yang CX kalau nggak salah CX-1000 itu ininya nggak sampai sini deh kalau nggak salah. Jadi di depan doang. Ini bedanya sama Winner begini nih. Ya gue juga nggak terlalu paham lah. Cuman ya kondisi mobil ini seperti ini gitu. Nggak banyak gua rubah. Cuman gua tempelin kayak gini doang. Itu apa sih namanya ini? Yang tahu komen deh namanya apaan, gue juga nggak tahu. Oke, lanjut ke sini. Di sini ada spion. Oh ya teman-teman, kenapa gue suka karena mobil ini? Karena meskipun ini mobil tahun 92, tapi untuk fitur itu udah lengkap kalau menurut gue. Maksud lengkap itu pertama dia udah power steering, keduanya mirrornya meskipun enggak kayak gini tuh elektrik, fold mirror lah, retract, tapi dia si kacanya itu udah elektrik. Nah udah elektrik, jadi bisa digerakkan dari dalam secara elektrik. Ini lanjut ke wiper juga mungkin ini originalnya gua juga nggak tahu nih. Wiper nggak dari pemilik sebelumnya, gua nggak ganti tangkai wiper ini, gua nggak ganti, cuman karetnya aja nih sempet gua ganti. Ini kalau dari wipernya dari depan, penampakannya ya gua tempelin ini sih
biar kayak apa ya, kalau istilah anak-anak otomotif itu JDM ya, JDM. Ini nih stikernya gua bikin dari temen ini, gua tempelin aja di sini kalau tampak depan. Nih kalau ini ada stiker, kebetulan komunitas ini stiker komunitas gua di Bogor, namanya Daihatsu Charette Bogor. Sekarang tuh udah IC, Indonesian Chareder. Ini Indonesian Chareder. Ini dari depan nggak banyak stiker sih, cuman gini aja. Oke, lanjut ke bagian kanan dulu ya, bagian sisi kanan. Ini apa namanya itu, karet-karet inilah. Gue juga nggak terlalu paham ini namanya apaan. Ini kondisinya udah seperti ini, dan gue rasa ini masih originalnya sih ya. Cuman rata-rata punya teman-teman juga, kalau yang belum pernah mengalami pergantian karet ini, kaca ini nih, kondisinya hampir sama juga sih kayak gini, udah keras, getas gitu ya. Ini kayak ginilah, udah kayak gini. Karet-karet kacanya juga ini original sih kayaknya ini, karena lihat kondisinya udah seperti ini gitu. Nih karet-karet ininya, penampakannya seperti ini. Di sini gua tempelin stiker GTTI. Di sini ada stiker GTTI-nya karena gua dulu sempat ngiler banget sih ya lihat mobil Charette Winner yang versi GTTI-nya itu udah, wah kalau anak muda pakai itu, mobilnya kinclong, mesinnya wah ajib itu. Keren dah kalau menurut gua. Untuk ya kembali lagi ke selera sih ya, kalau gua ya keren lah pokoknya yang versi GTTI-nya. Cuman kalau nggak salah itu nggak masuk Indonesia kalau nggak salah. Kalau Winner ini yang 4 pintu ini dia banyak di Indonesia, banyak teman-teman juga banyak yang punya. Tapi kalau yang GTTI nggak tahu deh. Gua sendiri belum pernah lihat, dengan di depan mata gua sendiri gua belum pernah lihat yang versi GTTI-nya. Apalagi ya? Oh ya, pelek. Ini untuk pelek ini gua pakai peleknya OM-nya Suzuki Aerio. Ini yang Gen 2 kalau nggak salah tuh, Suzuki Aerio yang Gen 2. Ini dapat murah juga sih gua waktu itu. Karena gue beli dari pemilik pertamanya ini, peleknya nggak kayak gini, kayak apa ya, pelek replika yang murah-murah gitulah. Penampakannya juga kalau menurut gue kalau dari jauh ya cukup lumayan lah. Dan gue waktu itu ngejar, gue tuh seleranya tuh nggak pengen pelek yang nonjol gitu, yang bannya lebar ngedonat atau kayak gitu. Gue kurang suka sih. Yang jelas pengen ya rata sama fender ini gitu kan. Yang depan juga sama, rata lah kayak mobil-mobil apa ya, mobil-mobil rally kayak gitu kan. Nggak terlalu nonjol banget, nggak terlalu ke dalam banget, jadi pas rata sama fender ini, dan itu gue suka. Ini bannya gue pakai Achilles, ukurannya itu 175/65, ringnya 15. Ini velg ring 15, punyanya Aerio, OM Aerio Gen 2. Oke, kita langsung ke sini deh. Di sini bagian belakang ini kebetulan banyak stiker, karena dulunya gue cukup lumayan aktif juga sih di komunitas dulunya. Sekarang sih kurang begitu aktif. Ini ada komunitas Daihatsu Charette yang lain, kayak Daihatsu Bandung Selatan Club yang di Bandung, ada komunitasnya Charette G10 Indonesia, dan di sini ditempel ini stiker-stiker, ini stiker komunitas lah. Nah, ini yang paling lucu ini nih. Ini tuh apa ya, emblem HKS. Cuman ini gua nemu di jalan, nggak tahu entah punya siapa. Gua nemu di jalan. Jatuh. Gua tempel di sini dan gua lihat, wah cakep juga gitu. Nah, ini nih emblem HKS ini, bahannya juga bukan plastik, dia itu kayak aluminium gitu ya. Nah,
Sorry, ini syutingnya gue di pinggir jalan ya, jadi agak-agak berisik. Sorry. Untuk di bawahnya ini sebetulnya originalnya kayak gini. Cuman ini udah nggak original karena mobilnya udah di repaint. Ini gue bikin nih stiker ini gue bikin di temen juga barengan sama yang di depan tuh, yang stiker gede di depan, yang di pinggir itu gue sepaket bikin. Dimirip-miripin aja lah sama stiker aslinya gitu. Untuk bagian lampu, ini lampu gue yakin ini masih originalnya. Dari mereknya aja udah Koito ya, original di si mobilnya ini nih. Penampakannya seperti ini, cuman waktu itu sempat gua semprot pakai clear, cuman clearnya yang kalengan gitu, aerosol. Jadi lama kelamaan kayak nggak seawet cat duko kayak gitulah. Ini rencananya gue pengen repair kembali biar kinclong gitu, biar bagus lah. Nah ini nih yang orang bilang itu agak susah di pas bagian ini. Ini tuh namanya apa ya? Ada kaca gitu deh pokoknya. Ada kayak, adalah teman-teman kalau tahu, gue nggak banyak tahu ya tentang mobil ini. Ada kayak kaca gitu, tulisannya di dalam itu ya kayak gini, seret kayak gini. Ini juga gue bikin barengan sama ini nih. Ini kondisinya udah seperti ini. Aduh, udah kasihan banget ya. Ini udah jarang perawatan sih mobil ini. Sama lampu kiri juga sama yang kanan. Nah ini stikernya juga sama. Versi GTTI gue tiru di sini. Versi GTTI-nya. Barengan sama yang itulah stikernya. Untuk kondisi bumper udah kayak gini nih, udah pada ngeletek itu karena kalau dempul, setahu gua sih dempul kalau misalkan nempel ke plastik ya nggak terlalu kuat sih, nggak kayak ke body gitu. Nah ini kaitan ini memang kayak gini kali ya, cuman kondisinya udah ngeletek gini deh. Itu yang keduanya ini pernah ketubruk orang dari belakang. Ini nih makanya kayak gini nih, udah retak-retak kayak gini si bumper bagian kiri. Oke, satu lagi untuk apa sih namanya, knalpot. Ini gua pakai HKS. Ya tentunya nggak tahu deh kalau HKS itu ada ori atau ininya, pokoknya gua nggak tahu. Kok waktu itu gua beli di tukang knalpot di pinggir jalan gitu. Ini cuman belakangnya doang. Yang originalnya itu ada saringan kayak gitu ya, gede. Nah itu gua buang, gua potong. Ini gua tempelin belakangnya doang, si knalpotnya belakangnya ini HKS untuk bagian knalpot. Ya itulah kalau belakang seperti ini penampakannya si Ceret 92 ini. Oke, kita lanjut ke bagian dapur pacu, bagian mesin. Mobil ini cc-nya itu, oke sebentar, soalnya gua syuting pinggir jalan banget, jadi ya lalu lintas mobil berisik lah. Oke lah, lanjut lah. Ini mesin ini 1300 cc. Kalau menurut gua udah cukup lumayan ya, lincah sih ya untuk mobil yang ukurannya segede gini. Cukup lumayan halus mesinnya. Ini belum gua apa-apain mesin ini dari pas gua pertama beli. Tapi pernah deh, waktu itu memang mobilnya nggak masalah. Cuman gua penasaran aja, pengen lihat dalemannya gitu. Jadi gua pernah mobil ini gua turunin turun setengah. Kebetulan gua sendiri yang ngerjain, ngecek timing bell kayak gitu, terus seal klep gua udah ganti, timing bell juga gua udah ganti, dan memang nggak ada masalah sih, cuman penggantian doang, di skir ulang segala macam, bersih gua pasang lagi ini. Sampai sekarang itu, waktu itu ya belum lama gua beli langsung diturunin karena gue kan pakainya jauh gitu, suka jauh lah, takut ada masalah di jalan karena gue nggak tahu dalamannya kayak gimana. Tapi ini gue udah tahu dalamannya. Ini masih pakai karburator, belum injection. Iyalah, mobil tahun 92 pastinya masih karburator. Tapi
yang gua pengen ini ya keinginan sih ya, gua pengen mesinnya ganti